Saatnya bernalar dan membongkar fakta. Selamat datang di Nalar Aktif. Sobat Nalar, di zaman sekarang informasi datang begitu cepat, bahkan lebih cepat dari kita sempat berpikir. Setiap hari kita diserbu oleh berita, opini, komentar, trending topik, sampai hoaks yang dikemas menarik. Algoritma di media sosial juga terus menyajikan apa yang kita suka, bukan apa yang benar. Semuanya berlomba-lomba mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, bahkan bertindak. Sayangnya, banyak dari kita mungkin tanpa sadar langsung menelan mentah-mentah informasi yang datang. Tidak sempat berpikir ulang, tidak sempat bertanya, apakah ini benar atau siapa yang diuntungkan dari semua ini. Inilah kenapa bernalar itu bukan sekedar keterampilan tambahan, tapi kebutuhan utama. Di dunia yang penuh noise dan bias ini, kemampuan bernalar adalah kompas agar kita tidak tersesat. Bernalar berarti berpikir logis. Ini bukan hanya soal IQ yang tinggi atau hafalan teori, tapi soal kemampuan memahami sesuatu secara utuh, mengevaluasi informasi yang masuk, lalu menyusun kesimpulan yang masuk akal dan berdasar. Bernalar melatih kita untuk tidak mudah terseret arus, apalagi arus yang menyesatkan. Coba renungkan, berapa kali kamu percaya pada potongan video yang viral tanpa tahu konteksnya? Tanpa proses berpikir yang sehat, kita gampang sekali jadi korban manipulasi. Dan parahnya, kita bisa juga secara nggak sadar menjadi pelaku penyebaran kesalahan itu. Dari hal kecil seperti membeli barang karena FOMO, sampai ikut menyebarkan opini destruktif yang merusak reputasi orang lain. Bernalar bukan berarti harus sok pintar. Justru orang yang mampu bernalar tahu bahwa kebenaran itu harus diuji. Mereka terbuka pada koreksi dan tidak malu mengubah pendapat ketika diberi bukti yang lebih kuat. Karena inti dari bernalar adalah mencari pemahaman yang lebih baik, bukan sekedar membenarkan keyakinan lama. Contoh nyatanya, ada di sekitar kita seseorang yang tidak langsung klik share pada berita heboh karena merasa ada yang janggal. Pelajar yang tidak serta-merta percaya pada jawaban soal yang ada di grup WA karena ingin mencocokkan sendiri lewat cara berpikirnya. Atau warga yang tidak ikut-ikutan demo hanya karena teman-temannya ikut, tapi bertanya dulu apa tujuannya, siapa penyelenggaranya, dan apa dampaknya. Inilah bukti bahwa bernalar bukan konsep abstrak. Ia hidup dalam keputusan sehari-hari dan menentukan kualitas masa depan kita. Di era digital, kita didorong untuk berpikir cepat, tetapi cepat bukan berarti gegabah. Jangan biarkan jempol terlebih dahulu bergerak sebelum otak bekerja. Karena ikut-ikutan itu mudah, tapi berpikir sendiri itu baru keberanian. Jadi, mulai sekarang, setiap kali ada info masuk, berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini masuk akal? Apa buktinya? Siapa yang menyebarkan dan kenapa? Apakah saya hanya ikut-ikutan? Karena dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itulah kita menjaga akal sehat di tengah banyaknya informasi. Kita tidak hanya jadi penonton pasif dari banjirnya informasi, tetapi jadi penyaring yang cerdas. Jangan asal telan, kunyah dulu logikanya. Sampai jumpa di Nalar Aktif berikutnya.